Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menyampaikan materi mengenai hak asasi manusia, yang mana kami telah melakukan studi kasus melalui wawancara bersama narasumber kami. Anggota kelompok: Intan Ayuning Tias, NIM 20220150. Lili Nurhayati 20220012. Santi Nur Mariam 20220013. Pengertian HAM menurut para ahli. 1. Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM ialah hak-hak yang secara langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa pada tiap manusia, ialah sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada juga kekuatan pada dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia atau HAM tersebut sifatnya fundamental atau juga bersifat mendasar bagi tiap kehidupan manusia dan juga pada hakikatnya sangat suci. 2. Mahfud MD. Hak asasi manusia atau HAM ialah hak yang sudah ada dan melekat pada martabat tiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dalam dunia, sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati. 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia atau HAM ialah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia, ialah sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang mana hak ini ialah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga untuk dilindungi oleh pada tiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Sejarah HAM di Indonesia. 1. Periode 1908 sampai 1945. Beberapa organisasi muncul dan turut mengusahakan terwujudnya hak-hak terkait kemerdekaan, mengemukakan pendapat, berorganisasi, memiliki hak yang sama di mata hukum, dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. Yang selanjutnya, negara Indonesia menjamin hak-hak dasar masyarakatnya tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Salah satu organisasi yang muncul pada saat itu adalah Organisasi Budi Utomo. 2. Periode 1945 sampai 1950. Hak-hak yang berusaha diwujudkan masih sama dengan tahun sebelumnya. 3. Periode 1950 sampai 1959. Perkembangan HAM dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang berubah karena ada pengaruh sistem liberalisme dan parlementer dengan diberlakukannya UUDS sejak 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Yang pertama, pada periode ini munculnya partai politik. Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu dengan bebas, jujur, dan demokrasi. Keempat, periode 1959 hingga 1966. Yang pertama, sejak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Yang kedua, pemerintah Orde Baru menolak konsep HAM karena menganggap itu pemikiran yang berasal dari Barat. Yang ketiga, terjadinya beberapa pelanggaran HAM oleh pemerintah. Yang keempat, desakan masyarakat mengenai HAM melahirkan terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang lebih dikenal sebagai Komnas HAM. Yang terakhir yaitu kelima, ada periode 1966 sampai 1998. Yang pertama, HAM dianggap menghambat pembangunan untuk Indonesia yang sedang menjadi fokus pada saat itu. Lalu yang kedua, ada titik puncak tentang perlindungan HAM pada periode ini, yaitu dengan turunnya Soeharto sebagai presiden di tahun 1998. Dan yang terakhir, perkembangan HAM di era reformasi mengalami perkembangan yang sangat baik. Salah satu buktinya yaitu lahirnya TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia dan Rencana Aksi Nasional HAM yang lahir di bulan Agustus 1998. Perlindungan HAM. Sistem pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan HAM dapat dilihat sebagai sistem pemidanaan yang humanitis atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada ide filosofi pidana, karena HAM berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ketentuan pasal 14A KUHP, secara garis besar menyebutkan bahwa terhadap terpidana yang akan dijatuhi pidana penjara kurang dari 1 tahun, kurungan bukan pengganti denda, dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat.
HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Adapun beberapa pendapat narasumber kami mengenai lembaga-lembaga pelindungan HAM yang ada di Indonesia seperti KPAI, Komnas HAM, LBH, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ruang lingkup HAM. Macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang ketiga, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang kelima, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang keenam, hak asasi politik atau political right. Yang ketujuh, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedelapan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang kesembilan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang terakhir, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Masih mengenai ruang lingkup HAM. Hak asasi manusia di Indonesia didasarkan pada falsafah dan ideologi Pancasila. Pembukaan UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945. UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Menurut pendapat narasumber kami, yaitu Ibu Sri, aturan memang sudah ada di Indonesia dan sudah sesuai dengan perundang-undangan. Tetapi dilihat dari keadaan sehari-hari, beliau rasa penerapan aturan tersebut belum bisa diterapkan secara maksimal dan belum seimbang. Misalkan, pemerintahan mengeluarkan aturan atau kebijakan justru dari pemerintahan itu sendiri yang menjadi oknum-oknum yang melanggar aturan tersebut. Pengertian peradilan hak asasi manusia. Pertama, menurut Wikipedia, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan tersebut berada di lingkungan peradilan hukum. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan HAM berada di tingkat daerah kedua, yang daerah hukumnya meliputi daerah pengadilan negeri yang bersangkutan. Tugas dan wewenang peradilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, ada kejahatan genosida. Kejahatan genosida yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan dan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok. 2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh ataupun sebagainya. 4. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu. Yang kedua, ada kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa yang pertama, pembunuhan, kedua, pemusnahan, yang ketiga, perbudakan,
Keempat, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Kelima, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik klien secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan-ketentuan pokok hukum internasional. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.